فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab minasyirki an-nadhru li ghairillah. Kesyirikan yang dimaksud di sini syirik apa? Indaka Afif. Syirik akbar. Karena tidak ada bentuk di mana menyerahkan nazar untuk selain Allah kok dihukumi syirik asghar. Kenapa? Karena nazar ibadah. Penyerahannya kepada selain Allah maka itu syirik akbar. Taib. Dan nazar itu sendiri hukum menyatakannya atau mendatangkan akad nazar. Hukumnya apa? Hendak ya Hanafi. Baik, memulai bernazar. Nah, jika itu lillah maka dimakruhkan dengan kemakruhan yang sangat kuat. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan keharamannya. Baik, memulai bernazar. Oleh karena itulah jangan sampai seorang ketika tidak memiliki nazar kemudian memulai untuk bernazar. Nah, karena itu dilarang. Dilarang bernazar. Terjadi khilaf tentang larangan ini apakah sampai haram atau makruh dan telah kita bahas kemarin. Nah, kemudian illah dilarangnya nazar kenapa? Dari hadis-hadis yang ada dan istinbat yang dibawakan oleh ulama. Kita telah mengambil beberapa illah pada pertemuan yang lalu. Muhammad sudah 4 illah apa saja? Tidak mendatangkan kebaikan. Nah, yang kedua, menunjukkan bahwasanya itu tidak keluar ibadah tersebut kecuali dari seorang yang bakhil. Disebut bakhil menunjukkan dilarangnya hal itu. 3, tidak merubah takdir. Nah, sehingga tidak ada faedahnya. Yang keempat, dari hasil istimbat untuk perkara yang keempat yaitu alasan yang keempat apa? Dilengkapi. Yang keempat apa Zakaria? Karena itu bentuk pembebanan seseorang pada dirinya yang sebenarnya tidak dibebankan untuk itu, sehingga memberat-beratkan diri yang biasanya setelah itu tidak mampu untuk menunaikannya. Nah, dan juga akhwan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menambahkan padanya bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seakan-akan akhwan seorang yang bernazar, ketika dia telah putus asa untuk mencapai apa yang diharapkan, kemudian bernazar, seakan-akan
Taib. Kalau tidak bernazar tidak akan diberi kesembuhan. Kalau tidak bernazar tidak akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Maka ada semacam suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberi kalau kita tidak melakukan timbal balik dengan ibadah. Taib, sehingga nazar dilarang. Adapun dari jenis, dari sisi apa? Sisi kewajiban menunaikan atau tidaknya, maka kita baca hadis yang dibawakan oleh Syekh di sini. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Siapa saja yang bernazar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah, yaitu maka tunaikanlah nazar tersebut. Ini yang diistilahkan kemarin dengan apa? Nadru at-ta'ah. Nazar yang berisi ketaatan. Nah, bila dari sisi isinya berupa ketaatan. Misalnya, lillahi alayya nadhrun an asuma syahran. Nah, untuk Allah aku bernazar berpuasa 1 bulan. Maka ini wajib untuk menunaikannya. Taib, karena apa? Nadhru ta'ah. Nah, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Kemudian man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Dan siapa saja yang bernazar untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia maksiati Allah. Maksudnya jangan tunaikan nazarnya. Dan ini yang telah kita lewati kemarin dari jenis nazar berdasarkan isi nazarnya adalah nazar maksiyah. Nazar maksiyah, maka tidak boleh ditunaikan. Taib. Tapi apakah dihitung telah bernazar? Indak Rifki? Telah dihitung bernazar, sehingga ketika dia tidak menunaikannya, dilarang menunaikannya, ada kafarah yang harus dia bayarkan sebagaimana kafarah sumpah. Dan fis sahih, yang dimaksud sahih apa ini? Indah Ismail. Sahih Bukhari. Dan juga diperhatikan untuk hadis Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu. Pada bab sebelumnya ada pembahasan terkait masalah nazar juga, yaitu di bagian akhir, fa innahu la wafa'a lin nadrin fi ma'siyatillah. Juga bahwasanya tidak boleh untuk ditunaikan nazar pada kemaksiatan pada Allah. Kemudian juga wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Tidak boleh untuk menunaikan nazar pada hal-hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Taib. Baik itu milku syar'i atau milku qadari. Taib tidak memilikinya secara syar'i. Secara syar'i tidak bisa dia. Misalnya karena tidak memiliki kepemilikan. Misalnya dia ingin membebaskan budak. Lillahi alayya nadhrun an a'tiqa abda fulan misalnya. Aku bernazar untuk membebaskan budak si fulan.
Ini tidak bisa. Kenapa? Karena bukan miliknya secara syar'i, tidak bisa membebaskannya. Adapun kepemilikan secara qadari, nah, misalnya tidak mampu secara qadari, secara kemampuan memang tidak mampu. Nah, misalnya lillahi alayya an atira biyadi misalnya. Aku bernazar untuk terbang dengan tanganku, mana bisa. Nah, tidak ada wafa, tidak ada tuntutan untuk menunaikannya, karena memang tidak akan mampu. Taib. Dan dalam kondisi demikian maka dia membayar apa? Kafarah. Taib. Bab ini bab singkat, makanya Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam Qaulus Sadid menggandengkan ikhwan ta'liq bab ini dengan bab setelahnya. Nah, kemudian setelahnya lagi 3 bab dijadikan dalam 1 ta'liq. Juga dikarenakan bab yang jelas bahwasanya ketika nazar adalah ibadah, maka menyerahkannya untuk selain Allah merupakan syirik akbar. Baik. Fihi masail sekarang. Pada bab ini ada masail. Al-ula wujubul wafa'i bin nadhr. Yang pertama wajibnya untuk menunaikan nadar. Setelah akad nadar dia wujudkan, maka wajib untuk menunaikannya. Pada nadar apa ini yang wajib ditunaikan? Hendaknya Adnan, nadar apa yang wajib untuk ditunaikan? Nadar yang berisi ketaatan, nadrut ta'ah. Sebagaimana dalam hadits Aisyah, man nadara an yuti' Allah falyuti'hu. Naam. Taib. Adapun nadar yang isinya kemaksiatan maka tidak boleh. Demikian pula pada nadrul mubah. Nadar yang mubah yang tidak bernilai pada asalnya sebagai suatu ibadah. Aku bernadar mau menanam kangkung misalnya. Taib. Maka mubah. Taib. Karena dia sakit perut makan kangkung kok sembuh misalnya. Kemudian bernadar mau nanam kangkung. Nah, ini nadar mubah. Maka tunaikan. Karena itu ibarat sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyah yang kedua, idza tsabata kaunuhu ibadatan lillah fasarfuhu ila ghairillahi syirkun. Kemudian apabila telah sabit nazar itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Sisi ibadahnya dari mana nazar tersebut? Karena nazar untuk memulainya dilarang, tapi kok masuk kategori ibadah? Sisi ibadahnya di mana? Indaknya itsnan. Karena padanya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga ketika dipalingkan kepada selain Allah nazar tersebut, maka jadinya syirik. Dan syirik pada bab ini adalah syirkul akbar. Syirik apa, Umar? Syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ats-tsalitsah anna nadhral ma'siyah la yajuzul wafa'u bih. Yang ketiga, pada masail bab ini bahwasanya nazar maksiyah tidak wajib atau tidak boleh, bahkan nazar maksiyah tidak boleh untuk menunaikannya.
Karena kemaksiatan berdasarkan hadis man nadhara an ya'siyallah fala ya'sih. Tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan terkait nazar, ikhwani fillah, dari sisi hukum fikhiyahnya, nah, secara fikih berarti yang dibahas dalam pembahasan fikih adalah masalah hukum ketika seorang bernazar dan menyelisih nazarnya atau tidak menunaikan nazarnya atau ingin keluar dari ikatan nazarnya. Maka Rasulullah SAW telah jelaskan bahwasanya kafaratul nazar kafaratul yamin. Kafarah nazar adalah kafarah yamin, dan hukumnya sangat dekat dengan masalah sumpah ketika seorang membandingkan antara menunaikan nazar dengan tidak, lebih bermaslahat mana. Maka ketika lebih bermaslahat nazar tersebut tidak ditunaikan, misalnya karena padanya kemakruhan, hal-hal yang makruh, nazar tapi pada hal yang makruh. Menyakiti diri, misalnya aku bernazar untuk berdiri di terik matahari seharian, kan menyakiti diri. Demikian tidak perlu, tidak dianjurkan ditunaikan. Tapi ketika ingin membatalkan dari nazarnya, wajib membayar apa putra? Membayar kafarah. Dan kafarahnya seperti kafarah sumpah. Itu apabila nazarnya diakui secara syar'i, yaitu pada semua jenis nazar lillah. Semua jenis nazar lillah, ikhwan, nazarnya telah terakui walaupun isinya maksiat. Walaupun isinya maksiat, yang rajih nazar tersebut munaqid, diakui sehingga sehingga wajib untuk membayar kafarah. Sedangkan nazar li ghairillah, nazar li ghairillah maka hukumnya syirik akbar, sehingga sejak asalnya la yanaqid. Nazar syirik ya ikhwan, nazarun li ghairillah la yanaqidu aslan. Nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya liwali fulan alayya nadrun, li Syekh Abdul Qadir Jailani alayya nadrun an adbaha ghanaman fi qabrih, misalnya. Untuk Syekh Abdul Qadir Jailani aku nazar untuk menyembelih kambing di kuburnya, misalnya. Ini nazar apa? Syirik. Apakah diakui secara syar'i, dianggap nazar itu sah? Tidak. Sehingga tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah padanya, akhwan. Tapi yang wajib atasnya untuk bertobat kepada Allah atas kesyirikannya. Karena itu syirik akbar, maka dia untuk apa? Untuk memperbaharui syahadahnya, dan betul-betul bertobat pada Allah atas kesyirikan yang dia terjatuh di dalamnya. Taib. Barakallahu fikum. Dan di sana sebagai faedah ada satu jenis nazar yang isinya sebenarnya adalah suatu sumpah yang muncul karena kemarahan, yang dinamakan dengan nadrul lujaj atau nadrul ghadab. Maka itu hukumnya sumpah persis, karena memang sumpah. Karena apa? Karena
kemarahan biasanya yang membawa untuk itu. Baik. Seperti misalnya dalam pengingkaran misalnya, ada orang memberikan kabar, telah terjadi, tadi demikian di rumahmu. Karena mengabarkan telah terjadi di rumah si fulan demikian. Kemudian si fulan ini tidak terima karena ini suatu kedustaan. Kemudian untuk membantahnya dengan kemarahan mengatakan lam yahsul, tidak terjadi. Fa in kana hasilan fa alayya lillahi kadza wa kadza. Jika memang terjadi maka kewajiban atasku untuk Allah Subhanahu wa taala aku berpuasa 1 bulan. Ini nazar lijaj, hukumnya sumpah. Kenapa? Tujuan dari nazar ini adalah takdzib, yaitu mendustakan kabar yang datang kepadanya. Dinamakan nazar ghadab atau lijaj. Dan hukumnya hukum seperti sumpah. Baik. Apabila memang hak seperti itu, dalam artian memang tidak terjadi, maka berarti tidak perlu bayar kafarah, karena seperti sumpah. Tapi kalau ternyata ternyata memang betul-betul terjadi, maka berarti nazarnya jatuh, tinggal dia apakah membayar kafarah ataukah dia tunaikan apa yang dia sumpahkan tersebut. Dan mana yang lebih utama tergantung kepada masalah sebagaimana dalam pembahasan yamin. Pembahasan sumpah. Taib. Dan intinya pada bab ini akhwan, ketika seorang belum memiliki nazar maka hendaknya dia menjauh dari bernazar. Kenapa? Karena asal seorang memulai untuk bernazar hukumnya dilarang. Terjadi khilaf antara makruh dan haramnya. Maka jangan coba-coba untuk seorang melakukan hal yang Nabi SAW telah melarang. Demikian pula telah menyatakan bahwasanya la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan. Untuk apa sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Dan setelah terlanjur terucap, dia pun akan akan mendapatkan pembebanan yang asalnya sebenarnya tidak dibebankan untuknya. Baik. Barakallahu fikum. Ini bab yang ke-11. Babnya pendek. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab yang ke-12. Waktu masih tersisa untuk setoran ikhwan dari awal bil murajaah sampai 1:30 setoran untuk dari bab awal di murajaah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha